Vokasi in Podcast ada sosok yang menurut saya berbeda ya. Jadi dari kalau saya lihat ini sosok ini adalah putra Madura, teman-teman semuanya, vokasioner. Ada putra dari Madura bernama Ahmad Faidlal Rahman SE Par MSc yang tentu saja beberapa waktu yang lalu baru mendapat gelar doktor. Wow, luar biasa Pak Faid. Terima kasih. Sudah siap untuk pastinya memberikan apa ya? Kontribusinya untuk vokasi dong. Pasti bisa dan harus siap. Harus siap ya Pak ya? Harus siap karena kita adalah vokasioner ya. Vokasioner. Iya. Oke, tapi kalau bidangnya Pak Faid ini lebih cenderung ke, kalau saya lihatnya ya Pak ya. Kan tentunya dari Madura Bapak bangga. Ini melihat batiknya luar biasa. Ya, ini adalah sebuah pride ya. Bukti bahwa saya ini adalah menghargai karya-karya anak bangsa. Salah satunya adalah karya putra-putri Madura. Oke. Dengan batik ini berarti kan memberdayakan UMKM yang ada di Madura. Betul sekali. Jadi Madura Pride teman-teman, vokasioner. Madura Pride. Saya panggilnya Pak Faid ya. Pak Faid, Bro Faid. Bro Faid, Mas Faid, terserah lah. Ya feel free aja dah. Feel free. Oke, Pak Faid ini kalau saya lihat kan konsentrasinya di bidang sesuatu yang berbau tentang internasional dan juga keparawisataan. Begitu cintanya Pak Faid dengan pariwisata, ya Pak? Ya tentu, karena pariwisata bagi saya itu adalah habit, ini ya kan. Kemudian pariwisata telah menginternalisasi dalam spirit, jiwa dan semangat saya. Jadi ya mau tidak mau ya saya harus menjiwai pariwisata, turisme itu. Apalagi turisme identik dengan happiness kan. Betul. Seperti itu. Happiness, hospitality, performance dan lain-lain. Oke. Nah, pariwisata juga pastinya sangat lekat dengan yang namanya hal-hal berbau internasional, ya, tentunya dan juga bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, that's why Pak Iro Pak Faid ini sekarang sebagai ketua unit IRO teman-teman, atau IRO, jadi International Relation Officer di Vokasi UB. Kalau yang belum tahu teman-teman vokasi, IRO ini apa Pak? IRO itu adalah salah satu unit kerja di bawah Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang memang kerjanya pertama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat hubungan internasional. Seperti itu. Jadi itu adalah wilayah kerjanya IRO. Jadi IRO fokus ke depan bagaimana program-program kerja yang bersifatnya internasional, baik itu dari sisi Tridharma perguruan tingginya, kan begitu. Jadi itu berada di bawah naungan IRO. IRO menginisiasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dari Tridharma perguruan tinggi yang skalanya skala internasional. Tapi tetap keberadaan IRO ini butuh unit-unit yang lain, butuh prodi, butuh departemen, ya butuh bimbingan dan arahan dari wakil dekan dan dekan, tentunya kan seperti itu. Perlu PSIK juga dong Pak. Oh iya tentu dong. Iya kan? Kenapa? Karena dengan hadirnya PSIK itu IRO itu bisa mengudara kan seperti itu. Nah, betul sekali. Terima kasih Pak Faid sudah main ke Vokasi in Podcast. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang di Vokasi in Podcast ini. Betul sekali. Kan seperti itu. Ya, IRO untuk program kerjanya di tahun 2024 ini kan kita di penghujung sudah minggu-minggu menjelang tahun baru nih Pak. Program kerjanya apa? IRO sebagai salah satu unit yang bergerak di bidang hubungan internasional, tentunya adalah program-program yang menginternasional, ya kan, menginternasionalisasi vokasi agar lebih dikenal di kancah dunia kan seperti itu ya. Program-programnya tentunya adalah tidak lepas dari program inbound,
outbound student ya, kemudian juga lecture exchange juga kan seperti itu, staff exchange juga, kemudian ya program-program visiting professor, lecture gitu ya, kemudian penelitian kan begitu, kerjasama dengan beberapa universitas yang akan kita inisiasi di 2024 ini. Jadi wilayah kerjanya ya tidak jauh-jauh dari itu. Gitu loh. Bersama intinya, IRO apa? Bersama IRO Vokasi Mendunia. Vokasi Mendunia. Iya. Nah, intinya semenjak kan Pak Faid baru mendapat gelar doktor di tahun 2023 kemarin, baru fresh from the oven, langsung kembali lagi ke vokasi, mengemban tugas yang luar biasa, yaitu intinya IRO harus bersama vokasi, harus mengglobar bersama dengan IRO. Ya Pak ya. Nah, goalsnya IRO Pak? Ya, goalsnya IRO adalah mendorong agar semua elemen, terutama adalah dosen, mahasiswa itu bisa berprestasi secara internasional kan seperti itu, ya kan, vokasi lebih dikenal kan seperti itu. Oke. Intinya apa, bisa menginternasionalisasi ya Pak? Ya. Oke, kalau melihat Pak Faid melihat vokasi dengan SDM-nya itu sebenarnya sudah siap nggak sih Pak untuk sudah go internasional? Vokasi merupakan fakultas baru gitu ya, di Universitas Brawijaya, walaupun rintisannya, embrionya sudah lama ya, sejak 2009-an kan seperti itu. Tapi dengan spirit dan kebersamaan ini adalah menjadi modal bagi vokasi untuk go internasional. Kenapa? Karena di vokasi banyak dosen-dosen muda yang kreatif, termasuk salah satunya seperti Mbak Silva kan seperti itu ya. Jadi saya yakin gitu loh, dengan kreativitas, optimisme, kemudian juga percaya diri, saya yakin vokasi akan lebih melejit. Begitu ya. Jadi butuh energi muda, iya kan? Untuk bisa lebih melejit lagi. Nah, tentunya ini harapannya Pak Faid untuk vokasi dan untuk dengan programnya yang internasional. Ya, fakultas vokasi adalah fakultas yang lebih berorientasi kepada kompetensi ya, dan melahirkan lulusan mahasiswa yang siap kerja. Artinya hadirnya vokasi di sini, kami ingin membantu mempercepat bagaimana lulusan dan juga dosen-dosen yang ada di fakultas vokasi ini punya karya yang bisa diakui secara internasional kan begitu. Kemudian juga mahasiswa lulusannya bisa diserap di pasar internasional, tidak hanya di industri-industri lokal di nasional, tapi juga go internasional. Nah, gimana caranya? Kan seperti itu ya, kami akan banyak menggandeng universitas-universitas yang memiliki DNA yang sama ya. DNA yang sama ya, tentunya vokasional kan seperti itu. Kemudian industri-industri di luar negeri juga, agar mahasiswa juga lebih mudah beradaptasi kan seperti itu, dan bisa memahami bagaimana industri internasional. Minimal mahasiswa bisa magang lah pertama kali sebelum dia lulus. Kemudian setelah lulus dia bisa direkrut kan seperti itu sebagai tenaga kerja mereka. Ya, itu dengan industri. Kalau kemudian dengan universitas ya kita bisa sharing pengetahuan, skill kan seperti itu dengan beberapa kampus. Ya, skill apa sih Pak yang paling dibutuhkan? Ya kalau di vokasi ini kan banyak skill ya. Artinya tergantung program studi yang ada kan seperti itu. Misalnya kalau di manajemen perhotelan tentunya adalah skill-skill yang berkaitan dengan hotelier kan seperti itu. Kemudian kalau di keuangan dan perbankan berkaitan dengan manajemen keuangan dan transaksi kan seperti itu. Nah, ini kita petakan nanti kan seperti itu. Mana kompetensi yang memang seirama atau selaras dengan prodi manajemen perhotelan, dengan keuangan dan perbankan, dengan TI, dengan desain grafis kan seperti itu. Nah, kompetensi-kompetensi ini akan kita dorong kan begitu, agar dimiliki oleh mahasiswa dan kemudian kita salurkan melalui kanal IRO ini kan seperti
Kanal Airo Vokasi UB. Nah, tentunya Airo atau saya sering menyebutnya IRO ini Pak ya. International Relation Officer ini pastinya butuh orang yang jago dalam berbahasa Inggris. Komunikasi kan jelas ya Pak, karena kita harus go internasional. Nah, bahasa Inggris sendiri sebagai lifestyle mungkin Pak Faid bisa memberikan petuah kepada para vokasioner yang harus memiliki bahasa Inggris sebagai lifestyle-nya. Ya, bahasa Inggris atau bahasa internasional sudah menjadi the must ya, the must, harus dimiliki oleh mahasiswa, oleh dosen-dosen, oleh pegawai-pegawai di vokasi kan seperti itu. Nah, sejak Airo ini berdiri kita sudah merancang kegiatan-kegiatan yang sudah berbasis kepada pemakaian bahasa internasional ya, bahasa Inggris kan seperti itu. Kemudian juga mahasiswa didorong agar memahami juga bahasa-bahasa lain, bahasa Mandarin, bahasa Perancis juga ya, melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran kan seperti itu. Bahkan Airo di 2024 juga merancang workshop untuk mahasiswa agar bisa berbahasa Inggris melalui workshop pelatihan, terutama persiapan untuk ISMA kan seperti itu. Nah, itu sudah dirancang oleh kami, insya Allah di Januari Februari akan kami eksekusi gitu loh. Nah, oleh karena itu harapan kami adalah bahasa Inggris atau bahasa sudah asing menjadi habit di vokasi. Itu dia. Nah, seperti itu. Bahasa asing sebagai termasuk juga Mbak, tidak hanya mahasiswa, dosen-dosen pun juga kita fasilitasi untuk kursus bahasa asing kan gitu kan, bahasa Inggris yang meningkatkan TOEFL, TOEIC-nya dan lain sebagainya kan seperti itu. Artinya semuanya kita akan orkestrasi untuk kejayaan dan kualitas pendidikan vokasi untuk segera mendunia kan seperti itu. Wah, mantap sekali. Bahasa asing sebagai lifestyle dan tentunya bersama IRO Vokasi Mendunia. Terima kasih Pak Faid untuk waktunya. Mbak Silva. Semoga sehat selalu dan bersama Pak Faid kita akan mengglobal teman-teman vokasioner. Bersama IRO Vokasi Mendunia. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya nanti ditunggu saja siapa yang akan hadir, lebih dekat dengan siapa, ditunggu saja di Vokasi in Podcast. Terima kasih. Mantap.